Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang kebakaran hutan dan juga lahan di Riau, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom dengan Kasubdit 4 Tipidar Polda Riau. Sudah ada AKBP Dasarudin. Pak Dasarudin, selamat sore. Pak Nasrudin, kami masih belum bisa menangkap suara Anda, Pak Nasrudin, belum terdengar. Pak Nasrudin, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kami ingin mengupdate terkait dengan 44 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan ini memang sudah dilakukan penangkapan sejak Januari sampai dengan Juli bulan ini begitu ya. Dalam sepekan terakhir bahkan 29 ini ditangkap. Sebetulnya proses penangkapannya seperti apa dan peran-peran dari pelaku ini seperti apa? Terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa kami Kasubdit 4 Tipiter dengan Kasarreskrim Jajaran telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, lahan, termasuk juga pemilik lahan tersebut di dalam kawasan hutan. Dari periode 1 Januari sampai 23 Juli, kami dari Subdit 4 Tipiter bersama Polres Kasarreskrim Jajaran telah mengungkap sebanyak 36 kasus. Dari 36 kasus tersebut, ada 45 orang tersangka yang sudah kita lakukan penahanan. Oke. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa dari 45 orang ini perannya berbeda-beda, Mbak. Itu ada berperan sebagai yang melakukan pembakaran, sebanyak 27 orang dari 45 orang tersebut. Kemudian juga kami juga melakukan penegakan hukum terhadap pemilik lahan yang di mana terdapat titik api. Karena pemilik lahan ini berada dalam kawasan hutan, di mana ada 11 orang, termasuk juga pekerja kebun dan penjual lahan dalam kawasan tersebut, sebanyak 4 orang. Baik, Pak Nasrudin, ini disebutkan juga artinya sebelumnya kami update terlebih dahulu begitu ya, penangkapan ataupun yang menjadi tersangka ini sudah terdiri dari 45 orang begitu ya. Dan kemudian dari BNPB juga menyebutkan banyak dari pelaku karhutla ini adalah orang yang dibayar. Lantas bagaimana dari Polda sendiri memastikan untuk mengungkap dalangnya, pemicu ataupun otaknya juga tertangkap begitu, karena kasus karhutla di wilayah tersebut kan ini sudah bolak-balik terjadi sepertinya, Pak Nasrudin. Terima kasih Mbak. Jadi dalam proses penyelidikan terkait masalah kebakaran hutan, kami di Polda Riau mempunyai aplikasi namanya Dashboard Lancang Kuning, di mana secara real time ini menampilkan titik api yang ada di wilayah Riau. Kemudian berdasarkan data tersebut, anggota dalam ini Polres, Polsek maupun Polda melakukan atau mendatangi lokasi tersebut. Ketika mendatangi titik api tersebut, ditemukan pelaku yang melakukan pembakaran, itu segera lakukan penegakan hukum. Namun, apabila pada saat di TKP, titik api tidak ditemukan pelaku yang melakukan pembakaran, di sini mulai proses penyelidikan terhadap siapa pemilik lahan adanya titik api tersebut. Sehingga kita melakukan penyelidikan pemilik lahan tersebut yang berada dalam kawasan, kemudian melakukan penegakan hukum. Selanjutnya juga terkait masalah pemilik lahan, kami juga akan penyelidikan terhadap dari yang melakukan pembakaran. Terkait masalah yang menyewa atau membayar tersebut, memang ada yang kami sudah jelaskan bahwa ada dua orang yang telah kami tetap lakukan proses penegakan hukum. Terima kasih. Ya, Pak Nasrudin, kami ingin mengkonfirmasi kalau tadi Anda sampaikan begitu ya, di sini juga perannya ada yang kemudian selaku pemilik lahan begitu. Lantas, selain daripada itu, apakah ada juga keterlibatan dari perusahaan ataupun korporasi begitu yang kemudian terlibat juga untuk melakukan sebuah proses pembukaan lahan dengan cara membakar yang kita tahu ini tidak diperbolehkan begitu ya, ada tidak? Kalau untuk sampai saat ini, dari 45 orang tersangka yang kami lakukan penangkapan, penahanan, itu adalah pelaku perorangan. Terkait masalah korporasi, sampai saat ini belum ada.
Oke, baik. Dikonfirmasi ini masih perorangan ataupun individual begitu ya. Perorangan, Lantas ya, untuk individual betul. koordinasinya antara Polda Riau, kemudian juga dengan BNPB maupun dari TNI dan juga instansi dari lingkungan seperti KLHK begitu tentunya untuk mencegah dan juga menindak pelaku pembakaran lahan ini seperti apa koordinasinya? Apakah kemudian ada posko ataupun nomor aduan yang juga bisa masyarakat akses begitu untuk melakukan pelaporan jika adanya temuan-temuan terbaru maupun titik-titik api begitu yang baru yang untuk kemudian langsung segera dilaporkan dan juga bisa ditindak? Tentunya bahwa Polda Riau dalam hal ini terkait masalah satuan penanganan karhutla itu solid di wilayah Riau, di mana terdiri dari gubernur, kemudian dari BNPB, kemudian TNI Polri, kemudian masyarakat peduli api. Ketika terjadi titik api itu bahu membahu melakukan mendatangi titik api tersebut, kemudian melakukan pemadaman. Terkait masalah proses adanya posko, memang di setiap kabupaten, desa ada posko-posko, termasuk juga pusat pengaduan ketika terjadi titik api. Oke, Pak Nasruddin, tapi dengan banyaknya jumlah tersangka begitu yang kemudian ditangkap dari mulai Januari sampai dengan per bulan Juli ini begitu ya, tadi tercatat ada 45 tersangka dengan peran yang berbeda-beda begitu, yang Anda sampaikan juga ini masih terkait dengan individual kerjanya, tidak ada dari korporasi. Lantas sanksi dan juga hukuman yang diterapkan kepada masing-masing tersangka ini seperti apa Pak Nasruddin? Untuk pasal yang dipersangkakan kepada pelaku tersebut tentu akan berbeda. Kalau pelaku yang melakukan pembakaran, pasal yang kami persangkakan adalah pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 Undang-Undang Kehutanan. Kemudian di sini sanksi pidananya selama 15 tahun, kemudian denda 7,5 M. Kemudian kami juga kenakan pasal 56 di Undang-Undang Perkebunan, termasuk 108, pasal 108 di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Itu pelaku per orang yang melakukan pembakaran. Terhadap pemilik lahan yang dalam kawasan hutan, kami kenakan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang nomor 41 tahun 99 terhadap pelaku yang melakukan atau yang mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Ancaman hukumannya itu 10 tahun dan denda sebesar 7 M 500 juta. Oke. Artinya memang hukuman yang diberikan terhadap pemilik lahan ini jauh lebih berat begitu ya dibandingkan yang tadi adalah perorangan pelaku pembakaran. Nah, Pak Nasruddin, yang terakhir mungkin lantas selanjutnya langkah apa yang kemudian dilakukan oleh pihak jajaran dari Polda Riau begitu maupun dari instansi-instansi terkait untuk kemudian juga agar tidak kemudian terjadi lagi aksi pembakaran lahan seperti ini. Seperti yang Anda sampaikan bahwa sulit sekali begitu ya untuk mencegahnya. Lantas apa? Mungkin ada rekomendasi juga yang diberikan dari Polda Riau? Tentu sinergitas antara stakeholder dalam ini gubernur, BNPB, TNI Polri, kemudian masyarakat peduli api terkait masalah bagaimana mensosialisasikan kegiatan preemptif kepada masyarakat terkait masalah bahaya karhutla, kemudian bahaya dilarang melakukan pembakaran, kemudian kegiatan preventifnya adalah kecepatan yang dilakukan oleh stakeholder untuk mendatangi titik api, kemudian cepat melakukan pemadaman. Kemudian terkait masalah kegiatan represifnya, ini kita juga sinergitas dengan dari Dinas Kehutanan, kemudian Perkebunan, terkait masalah bagaimana mengefektifkan terkait masalah penegakan hukum, termasuk juga dengan jaksa penuntut umum. Oke, baik. Tentunya kita juga harapkan begitu bahwa kebakaran hutan dan juga lahan ini dapat segera diredam begitu sehingga memang tidak menimbulkan titik-titik api yang lain dan juga aksi seperti ini dapat kemudian dilakukan antisipasi seperti yang Anda sampaikan tadi. Pak Nasruddin, terima kasih banyak atas update-nya. AKBP Nasruddin Kasubdit 4 Tipidar Polda Riau. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak, Mbak.